Desa Jolotigo. Halo semuanya, perkenalkan kami dari tim 1 KKN Universitas Diponegoro 2023 yang melaksanakan KKN di Desa Jolotigo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan. Tim kami terdiri dari 8 orang yang memiliki beragam latar belakang disiplin ilmu, namun kami memiliki satu tujuan yang sama, yaitu memajukan kawasan Desa Jolotigo. Secara geografis, Jolotigo terletak di daerah pegunungan. Letak balai desanya berada di Duku Jolotigo. Jarak desa Jolotigo menuju ibu kota kecamatan sejauh 17 km. Lokasi desa Jolotigo ini berada di dataran tinggi dengan ketinggian kurang lebih 600 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Jolotigo yaitu 1.226,82 hektar yang mana diperuntukkan sebesar 78,01 hektar untuk persawahan, 46 hektar permukiman, 1.066,52 hektar perkebunan, dan area lainnya seluas 36,28 hektar. Adapun batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara Desa Sengare, sebelah selatan Desa Kayu Puring, sebelah timur Desa Silurah, sebelah barat Desa Mesoi, di mana terdapat area perkebunan teh. PT Perkebunan Nusantara 9 memiliki pemandangan alam indah tetapi memiliki kendala pada lokasi yang sulit dijangkau. Desa ini juga memiliki area hutan industri yaitu pinus dan hutan alam. Juga terdapat curug yang bernama Curug Bidadari. Desa Jolotigo mengusung semboyan Jolotigo Maju dengan peran pemerintah desa yang melangkah dengan strategi perencanaan dan pelayanan yang lebih matang dengan menerapkan regulasi yang ada saat ini. Kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, sustainable menjadikan pemerintah desa ini menjadi desa yang menjunjung tinggi prinsip itu demi kemajuan masyarakat desa. Adapun tema KKN kami kali ini adalah meraih kemajuan bersama Jolotigo, pemberdayaan UMKM dan program peningkatan minat baca atau literasi menggunakan gubuk pintar. Potensi dan masalah suatu daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Adapun potensi Desa Jolotigo mencakup keadaan alam dan manusia yang ada di dalamnya beserta hasil kerja manusianya. Untuk permasalahan ada pada masyarakat desa ialah mengenai wawasan pertanian. Banyak ditemukan penyakit pada beberapa komoditas pertanian, diantaranya jamur akar, mati meranggas pada cengkeh, puru sengon, kaku pada buah kakao, dan lain-lain. Budaya dan tradisi dapat menjadi salah satu potensi bagi Desa Jolotigo. Berikut beberapa budaya yang ada di Desa Jolotigo. Yang pertama ada ruatan bumi, di mana upacara ini dilakukan dengan tujuan meruat atau menyucikan seorang diri dari segala kesialan. Ada yang dinamakan dengan ruah desa atau nyadranan. Ruah ini diadakan tiap tahun sekali, pelaksanaannya dilakukan di bulan Ruah sebelum bulan puasa. Ada selamatan, kegiatan ini dilakukan secara turun-temurun sebagai peringatan doa. Ada ngurit, ini diadakan selamatan dengan sajian nasi golong dan jenang dan lain-lain. Selamatan ini bertujuan agar benih yang ditabur para petani dapat tumbuh subur. Selanjutnya ada potong rambut lahiran dan ada pengajian rutin. Terkait kesehatan, pelayanan kesehatan di Desa Jolotigo hanya berupa polindes. Polindes ialah suatu bentuk peran serta masyarakat dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak lainnya. Tempat pelaksanaan pelayanan program terpadu di balai dusun, balai kelurahan, RW, dan sebagainya disebut dengan pos pelayanan terpadu atau posyandu. Tenaga kesehatan yang dimiliki desa ini pun hanya seorang bidan desa. Selain di posyandu, bidan juga membuka pelayanan kesehatan di rumah dinasnya yang berlokasi di Duku Jolotigo. Jenis pelayanan yang diberikan ialah pemeriksaan kehamilan, keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak, dan imunisasi. Dalam segi pendidikan, Desa Jolotigo merupakan salah satu desa dengan masyarakat yang cukup sadar akan pentingnya pendidikan. Berdasarkan data, Desa Jolotigo secara umum memiliki tingkat pendidikan terakhir minimal SD dan yang paling tinggi adalah perguruan tinggi. Terkait dengan sarana dan prasarana pendidikan, Desa Jolotigo sendiri memiliki sejumlah sekolah yang tersebar di beberapa dukuh.
Untuk setiap anak yang sudah menduduki bangku sekolah minimal SD, harus mencari sekolah tingkat selanjutnya di luar desa Jolotigo. Adapun jumlah sekolah di desa Jolotigo ialah 2 PAUD, 2 TK, dan 2 SD yang dibangun di desa ini dan tidak terdapat SMP, SMA, atau instansi pendidikan lain yang sederajat. Untuk pemerintahan, Desa Jolotigo merupakan desa yang berada dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Terdapat beberapa lembaga di bawah pemerintahan desa yang membantu melaksanakan program-program kepala desa. Lembaga tersebut seperti Satgas Linmas, Satuan Tugas Lingkungan Masyarakat, Karang Taruna, Kelompok Tani, PKK, KPMD, serta lembaga pemberdayaan masyarakat. Terkait dengan pembangunan desa tidak dapat dilakukan pemerintah desa tanpa adanya campur tangan semua elemen masyarakat seperti BPD, RT RW, LPMD, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan tentunya warga desa Jolotigo. Petani merupakan para pekerja yang melakukan kegiatan tani untuk menggarap sawah yang dimiliki orang lain. Namun dengan lahan yang sangat luas ini, petani masih belum bisa memaksimalkan hasil tani mereka dikarenakan banyaknya masalah pertanian di desa Jolotigo, utamanya disebabkan dengan hama. Selain masalah hama, petani juga kurang memiliki ilmu yang cukup mengenai cara bertani yang baik, dikarenakan mereka hanya bertani berdasarkan pengalaman ataupun ajaran warga sekitar. Untuk kegiatan lainnya di desa Jolotigo ialah kegiatan menganyam, yaitu pembuatan ceting. Untuk kegiatan lainnya, mahasiswa KKN tidak hanya datang ke rumah masyarakat tetapi juga ke sekolah. Salah satu program kerja dari mahasiswa KKN ialah Gemar Ikan. Kegiatan Gemar Ikan ini dimulai dari pemberian edukasi tentang pengenalan manfaat makan ikan, jenis-jenis ikan, olahan dari ikan, serta habitat dan kandungan pada ikan. Setelah itu, program Gemar Ikan ini berlanjut dalam pembuatan bakso ikan gabus yang dibawa ke sekolah dan dibagikan kepada anak-anak. Tujuan dalam pembuatan bakso ikan ini ialah agar anak-anak yang susah konsumsi ikan dapat menikmati ikan dalam bentuk dan olahan yang lebih enak, menarik, dan pastinya bergizi.
Sekian dari penjelasan video profil dari kami. Terima kasih telah menyimak kisah kami di Desa Jolotigo. Sebagai penutup, berikut kesan dan pesan dari Kepala Desa Jolotigo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Taruno, Kades Desa Jolotigo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan. Kebetulan di desa saya, Desa Jolotigo, kebetulan ada KKN dari Undip Semarang. Kebetulan tempat di rumah Bapak Kades Desa Jolotigo, RT 1, RW 2. Alhamdulillah, program-program adik-adik KKN dari Undip di Desa Jolotigo udah dilaksanakan. Ada adik KKN dari Undip datang Januari tanggal 3 sampai Februari tanggal 15. Alhamdulillah, kebetulan program-program di Desa Jolotigo sudah dilaksanakan semua. Berapa hari lagi adik-adik KKN udah selesai di tempat Desa Jolotigo. Bapak Taruno sebagai Kepala Desa Jolotigo mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan adik-adik KKN dari Undip sampai ke Pekalongan, Kecamatan Talun, Desa Jolotigo selamat. Nanti kalau pulang ya Bapak bisa mendoakan biar sukses lulus semua adik-adik KKN Undip dari Semarang. Kebetulan ada anak 8. Kebetulan di tempat saya jauh-jauh. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Tangerang, ada yang dari Medan, jauh-jauh semua. Laki-lakinya 4, perempuannya 4. Berarti jumlah KKN di Desa Jolotigo sejumlah 8. Terima kasih, matur nuwun.